Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah berkenan untuk menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berkenan untuk meridhoi pertemuan kita ini dan berkenan mencatat semua upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah nanti. Allahumma amin. Insyaallah kita akan masih membahas bab bersuci. Bersuci yang merupakan salah satu syarat sahnya sholat, sehingga materi ini meskipun materi yang tentunya sangat akrab dengan kita, materi yang sangat penting untuk kita ketahui karena ini menentukan keabsahan sholat kita. Kesalahan dalam bersuci juga akan menyebabkan kesalahan kita dalam sholat kita. Nah, kita pada pertemuan yang terakhir insya Allah telah kita bahas tentang tayamum sebagai alternatif pengganti wudhu dan mandi saat kita tidak bisa melaksanakan dalam rangka menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Nah, hari ini kita akan bahas materi berikutnya, yaitu tentang mengusap di atas kedua sepatu, kedua kaos kaki sebagai salah satu rukhsah keringanan yang Allah berikan kepada kita umat Islam pada saat kita memakai kaos kaki atau sepatu kemudian kita batal yang mestinya berwudu, maka wudu kita tidak harus dengan membasuh kaki kita, tapi cukup mengusap di atas kaos kaki itu. Nah, mungkin kalau masih ada yang membawa makalah dibacakan itu dasar hukumnya. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, hadis yang sahih. Nah, di antara hadis itu yaitu hadisnya Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu li anzi'a khuffai faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasa alaihima. Kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa ketika bersama Rasulullah SAW pada saat wudu, maka para sahabat itu biasa melayani Rasulullah, maka beliau pun kata beliau bahwaitu li anzi'a, aku pun menundukkan diri untuk melepas kaos kaki yang pakai Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah melarang dan mengatakan da'huma, biarkan dia berada di kaki saya, karena saya memakai kaos kaki itu dalam keadaan saya telah bersuci. Maka kemudian Rasulullah ternyata tidak membasuh kakinya, cukup mengusap di atasnya saja. Ini dasar hadis yang melandasi rukhsah untuk kita semuanya mengusap kedua kaos kaki, kedua khuf kita pada saat kita telah memakai dalam keadaan suci, sehingga ini keringanan. Nah, syaratnya, tapi ada syaratnya untuk kita bisa mengusap kaos kaki ini, nggak membasuh kaki saat wudhu itu syaratnya ya, pertama si pemakai dalam keadaan suci pada saat memakainya. Artinya sebelum kita pakai kaos kaki itu kita sudah suci, sudah wudhu sempurna. Nah, memwudhu kita kemudian baru makainya. Yang kedua, kaos kaki atau khuf yang dipakai itu adalah suci, nggak najis, dan menutup kaki yang semestinya harus dibasuh. Ada kaki sampai mata kakinya, sedikit kelihatan atau transparan, maka nggak sah, nggak boleh. Jadi syaratnya dua, ketika kita makainya kita sudah wudhu sempurna, kemudian kaos kaki yang kita pakai itu tidak najis dan menutup kaki yang semestinya dibasuh saat wudhu. Nah, kemudian
ada masa berlakunya ini. Masa berlakunya bagi kita yang mukim di kota kita, berlakunya masa berlakunya 1 hari 1 malam. Untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Artinya begini, misalnya kita saat wudhu untuk sholat subuh, wudhu kita memakai kaos kaki, maka ketika kemudian waktu duha, masa duha batal, kita wudhu biasa, tapi kaos kaki kita nggak perlu kita lepas, kita cukup membasahi tangan kita, kita usap di atasnya. Berikutnya ketika zuhur juga kita batal lagi, kita wudhu juga tidak harus melepas kaos kaki, cukup mengusap di atasnya sampai nanti subuh. Malam mau sholat tahajud kita belum melepas kaki, mau juga begitu mengusap. Nah, subuh itu berarti masa berlakunya habis. Karena kita mukim, maka secara otomatis batal. Maka kalau mau wudhu untuk sholat subuh, kita harus lepaskan itu, kemudian kita wudhu sempurna. Setelah wudhu sempurna, kita pakai lagi, berlaku lagi 1 hari 2 malam. Demikian selanjutnya. Kalau kita musafir 3 hari 3 malam. Nah, itu caranya, masa berlakunya. Kemudian bagi yang diusap di atasnya, bukan di bawahnya. Logika mengatakan yang dipakai jalan adalah bawah sehingga kotor, tapi Rasulullah ternyata tidak demikian. Kita mengusap kaos kakinya, tidak mengusap bagian yang kotor itu, tapi mengusap di atasnya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian, laukana dinu birro'i lakana asfal hufi aula bersama. Kata Ali, seandainya agama itu harus pakai logika, mestinya diusap bawahnya loh, yang kotor bawahnya. Tapi aku melihat Rasul ketika mengusap hanya mengusap di atasnya saja. Ini yang diusap. Kemudian caranya tadi ketika kita wudhu sempurna, kemudian kita pakai kaos kaki, maka setiap batal nanti kita cukup mengusap di atasnya saja ketika wudhu tanpa harus melepaskan kaki, tanpa harus membasuh kaki kita. Nah, yang membatalkan ini semua yang membatalkan wudhu maka batal. Cuman ketika batal mungkin buang air kecil, buang air besar, atau kita buang angin, maka tadi sekali lagi wudhu kita tidak harus melepaskan kaki, mengusap. Kemudian junub tentunya, kemudian terlepasnya salah satu khuf. Di satu saya terlepas otomatis batal. Sehingga apa? Sehingga kita harus kemudian memakai lagi wudhu, kemudian baru memakai lagi. Kemudian terlihatnya sebagian kaki. Misalnya kita pakai kaos kaki kemudian sobek, atau tidak sobek lah, kita misalnya gatal di mata kaki kita, gatal, kita buka, kita garuk mata kaki berkelihatan, itu sudah otomatis batal. Jadi kelihatan sebagian tidak batal. Kemudian habisnya masih berlaku. Jadi kalau dengan habis berlaku berarti itu batal, maka kita batal harus kita lepas, kemudian wudhu kembali, kita pakai lagi, berlaku lagi 1 hari malam bagi yang mukim. Itu mengusap di atas kaos kaki atau di atas sepatu sama. Berikutnya adalah masih berkaitan dengan mengusap gib atau perban. Jika kita terluka di anggota wudhu kita, anggota mandi kita, atau terkilir sebagian anggota wudhu kita terkilir, misalnya kemudian harus pakai gib atau kayak perban, maka demikian juga saat kita berwudhu tidak harus kita membuka perban itu, tidak harus membuka gib itu, cukup mengusap di atasnya saja. Nah, ya ini dasarnya begini. Dari suatu saat ada sebuah kasus yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat, ketika ada rombongan sahabat dalam sebuah safarnya, kemudian salah satu di antara mereka terkena batu di kepalanya yang mengakibatkan luka cukup parah. Dalam keadaan sahabat luka parah, beliau junub. Maka beliau pun minta pendapat sahabat-sahabat yang dari rombongannya. Dalam kondisi seperti ini, atajiduna li ruhsatan fit-tayammum, apakah ada keringanan bagi untuk tayamum? Ternyata semua sahabatnya mengatakan selama ada air Anda harus mandi karena junub. Maka akhirnya sahabatnya mengikuti saran sahabatnya, akhirnya mandi. Tapi yang terjadi kemudian sahabat ini meninggal. Nah, dikisahkan ketika kisah ini, kasus yang disampaikan Rasulullah marah sekali sampai mengatakan qataluhu ala yas'alu idlam ya'lamu fa inna syifa'al is'al. Kenapa? Apakah mereka bunuh sahabatnya sendiri? Tidakkah mereka bertanya? Kita nggak tahu. Sejujurnya terapinya orang nggak tahu itu adalah bertanya. Kemudian salah satu Rasul menjelaskan tentang cara bersucinya. Kata Rasul, innama kana yakfihi ayyatayammama.
wa yaksiba ala juri hirqatan thumma yamsau 'alaiha wa yaksilu sa'ir jasadihi. Rasul mengatakan orang demikian itu cukup tayamum saja, kemudian membalut lukanya dengan perban dan mengusap di atas perban itu saja, yang sehat dicuci. Jadi ini ketika terluka dan lukanya itu harus diperban atau digip, maka ketika beliau wudu atau mandi, yang sehat tetap harus dicuci, tapi yang terperban cukup diusap di atas. Nah, itu caranya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Umar, man kana lahu jurhun maksubun alaihi tawaddoa wa masa al asaibi wa yaksil mahal asaibi. Kata Ibnu Umar, barang siapa yang mempunyai luka yang harus diperban, maka cara bersihnya cukup dia berwudu dan mengusap di atas perban, kemudian membasuh yang tidak diperban. Itu sama dengan cara yang dijelaskan Rasulullah dalam riwayat hadis tadi. Nah, syarat-syarat yang karena kita boleh mengusap di atas perban ini, yaitu gip atau perban tidak memungkinkan untuk dilepas. Ya, kalau dilepas ya akan bolak-balik lepas, akan sakit, kemudian anggota yang sakit tidak mungkin terkena air karena dikhawatirkan akan memperlambat proses kesembuhannya atau akan menambah sakitnya. Kemudian gip perban tidak melampaui batas yang dibutuhkan. Kalau gip biasanya melampaui batas, kalau perban biasanya tidak. Kemudian gip dan perban bukan dari barang yang najis. Caranya bagaimana? Caranya sekali lagi, kalau misalnya begini, kita luka di anggota wudhu kita, di tangan begitu, kena perban, berapa saya terserah dengan perban, kemudian saat kita harus wudhu, maka kita membasuh muka kita, kemudian membasuh tangan kanan sampai siku. Nah, yang kiri ini yang dibasuh yang tidak terperban saja. Untuk perban kita basahi tangan, kita usap gitu. Diusap itu kalau bisa seluruhnya, kalau tidak mayoritas sudah cukup, nggak harus seluruhnya, tapi sebaiknya seluruhnya diusap. Itu artinya airnya tidak harus banyak, artinya nggak sampai basah, cukup kita meletakkan telapak tangannya di tempat yang terbasuh tadi begini saja, tidak harus mengambil air baru, kemudian kita usapkan di atas perban itu, kemudian selanjutnya mengusap kepala dan membasuh kaki, itu selesai. Itu apabila diperban. Kemudian yang membatalkan, seluruhnya membatalkan wudhu, yang kedua terlepasnya gip. Nah, untuk mengusap di atas gip perban ini tidak ada masa berlakunya, batasnya nggak ada. Selama kita butuhkan, selama itu pula kita boleh mengusapnya. Beda dengan mengusap kaos kaki, cukup 1 hari 1 malam untuk yang mukim, musafir 3 kali. Untuk ini selama dibuka itu apabila luka kita diperban. Tetapi apabila kita luka tapi nggak harus diperban, karena sekarang ada cara untuk agar cepat sembuh, nggak harus diperban, terbuka saja. Nah, kalau kita terluka kemudian nggak diperban, sementara luka itu nggak memungkinkan pakai kena air, harus terperban, maka sama caranya, yang sehat dicuci, cuman yang luka itu nggak diusap karena nggak mungkin kena air, tapi diganti dengan tayamum, sehingga seakan-akan double bersuci ini, wudhunya juga tapi tayamum itu dilakukan untuk mengganti tadi, mestinya harus dibasuh tapi karena nggak bisa dibasuh kita ganti tayamum. Jadi anggota ini mestinya dibasuh, nggak bisa diusap juga, maka diganti tayamum. Jadi kita yang sehat dicuci, kemudian setelah selesai kemudian kita tayamum. Ini sama kemarin. Nah, ini sekali lagi, ini juga tidak ada masa berlakunya, selama dibutuhkan, selama itulah diperbolehkan untuk mengusap di atas, bukan mengusap, bertayamum untuk mengganti, membasuh anggota yang tidak bisa dibasuh karena terluka itu. Itu tentang mengusap gip atau perban, atau ketika kita luka tapi nggak pakai perban atau pakai gip. Yang terakhir dalam bab bersuci ini berkaitan dengan darah wanita. Ada 3 macam darah yang biasa keluar wanita: darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Nah, berkaitan dengan
kapan seorang wanita haid, kapan seorang wanita berhenti haid, itu nggak ada dalilnya. Qur'annya nggak ada, sunnahnya, parameternya darah. Ya. Itu sekali lagi untuk haid ini sekali lagi yaitu tidak ada hadisnya, nggak ayatnya yang menjelaskan kapan, umur berapa wanita haid dan kapan wanita itu berhenti dari haid, yang nggak ada, ukurnya darah. Nah, untuk nifas, nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena kelahiran, baik sebelumnya atau setelahnya, atau karena keguguran. Apabila janin yang gugur itu telah berumur 4 bulan dalam kandungan ibu. Jadi sekali lagi, nifas itu darah yang keluar karena kelahiran, baik sebelumnya, 2 hari sebelumnya dan setelahnya, atau karena guguran. Tapi kalau karena guguran dikatakan darah nifas kalau janin yang gugur itu telah berumur 4 bulan, sehingga janin sudah ditiupkan ruh, sudah bermanusia. Tapi kalau janin itu berumur 4 bulan, maka darahnya dianggap darah istihadah, darah penyakit, tetap dianggap suci. Nah, sementara kalau istihadah itu ya darah kotor, darah ya bukan karena sakit. Jadi karenanya orang yang istihadah itu tetap dianggap suci, boleh melakukan ibadah sebagaimana saat dia suci. Nah, kita akan coba membahas tentang hukum-hukumnya saja. Nah, hukumnya untuk wanita yang haid ada beberapa hukum yang mengikatnya. Pertama, haram untuk sholat dan haram untuk berpuasa. Bukan saja nggak boleh, tapi haram untuk sholat, haram untuk berpuasa, dengan ketentuan wajib untuk mengqadha puasa wajib yang ditinggalkan haid. Untuk puasa sunnah nggak wajib, tapi untuk puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, kemudian kalau tiba-tiba haid, maka nggak boleh puasa, tapi dia wajib untuk mengqadha puasa. Tapi untuk sholatnya tidak wajib untuk diqadhanya, yang ditinggalkannya karena haid itu. Aisyah mengatakan tentang hal ini, kunna nu'maru bi qadha'is shaumi wa la nu'maru bi qadha'is shaum. Kami wanita yang haid diperintahkan untuk mengqadha puasa yang kita tinggalkan dan diperintahkan untuk mengqadha shalat yang tinggalkan. Hanya saja demikian. Ini yang mungkin sering belum diketahui. Nah, untuk kaitan dengan sholat yang ditinggalkan karena haid ini, ada hadis Bukhari begini. Rasulullah bersabda, man adraka rakaatan faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan, mendapatkan waktu yang dengan waktu itu cukup untuk satu rakaat, maka wanita itu wajib untuk sholat. Jadi sekali lagi, barang siapa yang menemukan waktu yang dengan waktu cukup sholat 1 rakaat, maka dia wajib sholat. Artinya begini, untuk wanita haid kita contohkan begini, kalau misalnya kita anggap duhur jam 12 siang itu duhur, nah kemudian datang haid kepada seorang wanita jam 12:10, artinya waktu 10 menit itu waktu yang cukup bagi wanita untuk wudhu dan sholat 1 rakaat. Nah kemudian kalau kemudian jam 12:10 wanita haid belum sholat duhur, maka ketika suci nanti dia berkewajiban untuk mengqadha sholat duhurnya ini. Sekali lagi hadisnya Bukhari, man adraka rakaatan faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan waktu yang dengan waktu cukup untuk 1 rakaat, maka dia telah wajib sholat. Nah, untuk itu mayoritas ini mengatakan kalau seorang wanita itu datang haidnya lewat dari waktu sholat 10 menit saja, contohkan duhur tadi jam 12:10 dia haid, sementara dia belum sholat duhur, maka ketika suci nanti dia wajib untuk mengqadha sholat duhurnya ini. Karena apa? Waktu 10 menit berlalu ini waktu yang cukup bagi orang wanita untuk wudhu dan sholat 1 rakaat. Nah itu. Demikian juga ketika usai selesai haid, meskipun ini sulit. Jadi beda untuk datang haid mudah untuk mana? Misalnya begini, kita anggap dipastikan wanita itu berhenti haidnya jam 6 sore, jam 6 ya, jam 6 itu kita anggap waktu untuk sholat maghrib. Nah kemudian ketika kemudian jam 5:45, jadi kita anggap jam 6 adalah waktu maghrib, kemudian jam 5
45 menit wanita berhenti haidnya, dipastikan itu nggak ragu-ragu meskipun ini sulit. Nah kemudian ternyata dia belum nggak sempat untuk sholat asar karena jam 5.45 itu masih waktu cukup untuk sholat asar 1 rakaat. Maka ketika nanti dia suci mandi waktu maghrib, dia wajib untuk mengqadha asar sekaligus. Jadi asar dan maghrib. Maka ketika maghrib dia bersuci, dia sholatnya asar dan maghrib sekaligus. Itu sama dengan duhur tadi. Itu yang pertama. Hukum yang kedua yaitu wanita haid itu adalah dilarang untuk melakukan hubungan suami istri sampai dia bersuci. Sucinya wanita haid itu ketika mandi, bukan berhentinya darah. Jadi sekali lagi larangan untuk berhubungan suami itu sampai dia suci. Nah sucinya ini bukan tandanya bukan berhenti darah, tapi sampai dia mandi janabah. Dan dulu saya katakan niat itu menentukan amal. Maka kalau seorang wanita berhenti haid kemudian mandi tapi niatnya untuk menyegarkan badan saja, itu belum suci. Harus niatkan menghilangkan hadas. Jadi niat itu menentukan nilai dari amal itu. Itu larangan yang kedua. Berikutnya larangan ketiga, hukum yang ketiga mengikat wanita yaitu larangan untuk tawaf. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu ketika beliau haji, beliau sedang haid, maka beliau menangis. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'al haju ghairu alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Ya Aisyah, kerjakan cuma amal-amal haji, hanya saja jangan tawaf saja sampai Anda suci. Jadi untuk wanita yang mungkin ke Mekah untuk umroh, untuk haji, maka sampai di Mekah nanti dia nggak boleh, dia niatnya tetap. Jadi Rasulullah mengatakan kerjakan cuma amal haji, niatnya tetap dilakukan. Yang tidak hanya tawaf saja. Maka ketika niat sampai mikot datang ke Mekah, ketika rombongannya tawaf dia nggak tawaf, cuman boleh sa'i. Karena sa'i itu bukan tawaf, maka Aisyah pun ta'i. Nah halal juga, yang nggak tawaf saja. Semua ibadah lakukan kecuali tawaf, karena tawaf itu di Masjidil Haram itu nggak boleh bagi mereka yang berhadas besar. Nah, jadi nggak boleh untuk tawaf. Berikutnya gugurnya kewajiban untuk tawaf wada. Jadi seorang yang ke Makkah untuk haji, untuk umroh, kewajiban terakhir sebelum dia meninggalkan kota Makkah itu namanya tawaf wada, tawaf besaran. Nah untuk wanita yang haid dan nifas nanti ini gugur kewajiban itu. Kemudian itu berikutnya larangan untuk menetap di masjid. Untuk lewat saja boleh. Jadi dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Rasulullah itu memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk keluar dari rumahnya menyaksikan pelaksanaan sholat id, fitri atau adha. Tapi Rasulullah mengatakan di akhir hadisnya, wa fihi ya'tajil huyyadu al-musholah. Tetapi hendaknya wanita yang sedang haid tidak masuk ke musola, menghindari musola. Dari hadis ini mayoritas ulama mengatakan wanita yang sedang haid itu dilarang untuk menetap di masjid. Jadi segera lewat boleh. Misalnya di masjid ada kajian, tapi kajian itu tidak di ruang masjid, tapi di ruang belajar, adanya di atas masjid tingkat 2, maka boleh dia segera lewat saja masjid untuk mendatangi majlis taklim itu, kajian itu yang ada di ruangan yang ada di atas masjid itu. Berikutnya yaitu ini berkaitan dengan haid, ini adalah larangan bagi para suami untuk mentalak, menceraikan istri dalam keadaan haid. Jadi haram bagi seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan istri itu haid. Ini namanya talak bid'ah. Talak asah tapi dosa. Jadi suatu saat ada kisah Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, pernah menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya haid. Umar bapaknya tahu, akhirnya Umar pun lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolak bin Umar zaujata wa hiya haid. Kata Umar bin Khattab menceritakan kepada Rasulullah akan yang dilakukan anaknya Abdullah, ya Rasulullah, Abdullah anakku baru saja menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya haid. Maka Rasulullah mengatakan dengan marah, karena murhu fal yuraji,
Ya Umar, perintahkan anakmu untuk merujuk kembali istrinya. Perintah untuk merujuk itu berarti talaknya sah. Kalau nggak sah nggak suruh merujuk. Tetapi itu sah sampai dia suci dan tidak digauli. Jadi ini larangan. Tapi ada kondisi-kondisi di mana seorang laki-laki suami boleh menceraikan istri dalam haid. Dua kondisi itu. Pertama yaitu apabila talak dilakukan sebelum ada hubungan suami istri. Ada kondisi-kondisi di mana seorang suami boleh menceraikan istri dalam keadaan haid. Pertama yaitu apabila cerai itu dilakukan sebelum ada hubungan suami istri. Artinya ketika ada laki-laki dan wanita nikah, akad nikah, dalam keadaan akad nikah itu istri itu haid. Kemudian ternyata ada ketidakcocokan, ada alasan syar'i yang karena suami itu menceraikan istrinya, maka itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila cerai itu atas permintaan istri. Jadi dalam Islam cerai itu hak mutlak suami. Seorang istri nggak bisa menceraikan suaminya, nggak boleh. Ceraikan suami saya nggak bisa. Cuman seorang istri itu mempunyai hak untuk meminta cerai. Jadi ketika ada alasan syar'i, misalnya suami bermaksiat, suami kasar, suami nafkah, maka istri itu alasan yang mana istri boleh meminta cerai. Nah, ketika seorang istri itu meminta cerai kepada suaminya, suami wajib menceraikan. Wajib itu. Ketika nggak mau menceraikan, nanti di pengadilan diceraikan oleh pengadilan. Nah, ketika perceraian atas inisiatif istri itu boleh dilakukan meskipun dalam keadaan istri itu haid. Jadi sebenarnya larangan suami menceraikan istri dalam keadaan haid itu karena apa? Karena dengan itu akan menyiksa wanita itu. Kenapa? Memperlambat masa iddah. Jadi seorang suami itu ketika menceraikan istrinya, cerai pertama dan kedua, maka istri yang ceraikan itu ada masa iddah, masa tunggu, di mana pada masa tunggu itu wanita itu tetap hak mutlak suaminya. Artinya apa? Wanita yang ceraikan nggak boleh menerima lamaran orang lain. Itu masa iddah itu 3 kali haid. Lihat. Nah, jadi 3 kali haid. Seorang istri itu masih terikat, nggak boleh keluar dari rumah suaminya, masih mempunyai hak nafkah dari suaminya. Itu 3 kali haid. Nah, ketika 3 kali haid itu berlalu, suami belum merujuk, itu wanita sudah bebas. Ada laki-laki lain melamar boleh menerima. Nah, kalau cerai itu dilakukan dalam masa haid, maka berarti akan 4 kali haid nanti, 4 bulan. Jadi memperlambat, akan memperpanjang masa iddahnya. Maka haram hukumnya seorang suami menceraikan istri dalam haid. Kecuali sekali lagi cerai atas inisiatif istrinya, berarti apa? Kalau yang minta istri berarti siap berpanjang-panjang dia. Yang minta istri sendiri. Itu. Jadi sekali lagi 2 kondisi itulah yang membolehkan seorang suami menceraikan istri dalam haid. Berikutnya, hukum yang berkaitan dengan haid adalah kewajiban untuk segera mandi setelah haid itu selesai. Itu haid. Berikutnya yaitu darah yang kedua, darah istihadhah. Darah istihadhah itu ya sekali lagi darah yang keluar dari seorang wanita bukan karena sebab haid dan bukan karena sebab kelahiran. Darah penyakit ini, ada seorang wanita sahabiah namanya Fatimah binti Hubais, itu wanita yang tidak pernah berhenti darah, keluar terus menerus, terus nggak pernah berhenti. Maka beliau pernah bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan begini, ya Rasulullah, afa ada ini ustahadu haidatan katsir. Ya Rasulullah, saya melakukan darah yang banyak sekali, apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Rasulullah mengatakan kepada wanita itu, Fatimah binti Hubais ini, binti Hubais, da'is sholata qadrul ayyamil lati tahirina fi tsumma tasili tsumma sholli. Tinggalkan sholat tapi waktu-waktu haid saja. Nah, selesai haid maka kemudian mandilah dan sholatnya meskipun masih mengeluarkan darah. Nah, ini darah ini bukan darah haid, bukan darah. Wanita istiqomah itu sama dengan wanita suci, persis wanita suci. Tetap wajib ibadah, termasuk puasa, termasuk sholat, termasuk tawaf, termasuk boleh berhubungan sama istri. Cuman bedanya dengan wanita yang suci yaitu tentang cara bersucinya saja. Nah, gimana bersucinya itu? Pertama, bersucinya, wudhunya itu hanya dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau masuk sholat duhur baru dia wudhu, bersihkan darahnya,
kemudian tahan dengan alat penahan, wudhu. Nah kemudian setelah wudhu, sholat, di tengah-tengah sholat yakin keluar darah, nggak batal. Nah batalnya nanti dengan habisnya masa waktu sholat. Sehingga apa, ketika sholat duhur, waktu sholat duhur selesai, datang waktu asar, maka dia harus membersihkan darah lagi tanpa mandi ini, menahan lagi, wudhu lagi. Lah wudhu, sholat, di tengah-tengah sholat asar, yakin keluar, nggak batal. Batalnya dengan habisnya waktu asar. Itu saat. Nah, itu tentang darah istiqadah. Nah, bagaimana cara menentukan darah istiqadah ini? Nah, ada beberapa macam tipologi wanita ya. Pertama, bagi wanita-wanita yang mempunyai masyarakat tertentu. Jadi wanita itu ada masyarakat tertentu. Setiap bulan 5 hari saja, tiap bulan 6 hari saja. Maka kalau kemudian wanita yang demikian adanya, yang haidnya ajek begini, suatu bulan mengeluarkan darah terus menerus, setelah 5 hari kok keluar, maka dianggap itu darah istihadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada wanita yang tidak mempunyai masa tertentu, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 10 hari, kadang 5 hari. Nah, bagaimana menentukan ini? Nah, wanita ini ada kedua kemungkinan. Kemungkinan pertama, wanita itu bisa membedakan jenis darah dari warnanya, dari baunya, dari kentalannya. Nah, kalau itu bisa membedakan, maka dia mudah. Saat dia mengatur darah haid, mengambil hukum haid, tak mengatur darah haid, mengambil hukum istihadah. Nah, yang kedua ini yang repot. Ketika wanita itu nggak mempunyai masyarakat tertentu, tetapi darahnya semua sama, warnanya sama, baunya sama, maka untuk wanita ini ketika suatu saat mengeluarkan darah terus menerus, maka dia mengambil hukum sebagaimana mayoritas wanita. Jadi berdasarkan penelitian, wanita itu mayoritas haidnya antara 6 dan 7 hari. Maka ketika dia tidak punya tertentu, suatu saat yang mengeluarkan darah terus menerus, maka diambil hukum haidnya 6 hari saja atau 7 hari saja, selebihnya dianggap darah istihadah. Itu tentang. Yang terakhir tentang darahnya yaitu darah nifas. Darah nifas itu sekali lagi darah yang keluar karena kelahiran, baik sebelumnya atau setelahnya, atau darah yang keluar karena keguguran jika janin yang gugur baru 4 bulan dalam kandungan ibunya. Nah, kalau wanita yang melahirkan itu, kalau sebelum melahirkan sudah mengeluarkan darah, dianggap darah nifas. Tapi kalau dia sudah pembukaan tapi nggak mengeluarkan darah, air ketuban itu dianggap nifas, tetap wajib sholat itu, yaitu ukurannya darah. Nah, darah sebelumnya atau setelahnya. Dan juga tadi darah yang keluar karena keguguran apabila janinnya umur 4 bulan. Hukumnya hampir sama dengan haid, hampir sama. Larangan untuk sholat, larangan untuk puasa, dan ketentuan wajib untuk mengkodok puasa yang ditinggalkannya. Kemudian larangan berhubungan suami istri, kemudian juga larangan untuk tawaf, larangan untuk menetap di masjid, gugurnya kewajiban tawaf wada, dan wajib mandi. Cuman di sini tidak ada larangan bagi suami untuk menceraikan istri dalam keadaan nifas. Itu boleh, boleh. Nah, itu tentang nifas ya. Nah, saya ingin sedikit singgung tentang kewajiban atau konsekuensi dari seorang haid dan nifas. Ketika dia nifas enggak Ramadan, kewajibannya adalah mengqadha, bukan bayar fidyah. Jadi seorang yang haid dan seorang yang nifas itu ketika di Ramadan sehingga enggak puasa Ramadan, kewajiban mengqadha, bukan bayar fidyah. Nah, beda dengan menyusui, beda dengan hamil. Kalau hamil, kalau wanita hamil, wanita menyusui itu konsekuensinya bisa pilihan 3. Mengqadha menurut Abu Hanifah, kemudian membayar fidyah menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, membayar fidyah dan qadha sekaligus menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Jadi sekali lagi untuk wanita yang menyusui, untuk yang hamil itu ada 3 pilihan: mengqadha Abu Hanifah, atau membayar fidyah menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan fidyah dan qadha sekaligus menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad. Nah, untuk wanita yang nifas sekaligus dia menyusui, kewajibannya mengqadha. Dia melahirkan, nifas, menyusui, maka selama dia nifas wajib mengqadha. Tapi ketika nifas selesai masih menyusui, itu boleh untuk bayar fidyah saja.
Itu bedanya. Jadi kalau nifas dan haid harus mengkodok saja, bukan tidak dikatakan yang lainnya. Nah itu mungkin materi terakhir dari bab bersuci. Nah sebelum kita lanjutkan, kita nanti akan masuk bab sholat. Ada kesempatan kalau yang ada ingin bertanya, ingin memberikan masukan-masukan, waktu dan kesempatan saya berikan kepada yang lain. Silakan. Baik, kami persilakan untuk bertanya dari ikhwan maupun akhwat. Baik, 1, 2, 3 akhwat semuanya ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya punya teman itu kecelakaan. Terus kakinya itu satunya dipotong karena ketblindas truk, satunya tuh digantung, ya kayak masih diproses digantung gitu. Nah dia posisinya tuh tidur. Jadi kan, nah itu untuk sholatnya itu gimana cara bersucinya? Apakah dibasuh air plus apa tadi namanya tayamum? Apa hanya tayamum? Sedangkan dia untuk membasuh pun posisinya sulit, kayaknya dia kan masih trauma kecelakaan itu, masih tergeletak di posisi tidur. Dan yang kedua itu dia menghadap kiblatnya nggak jelas karena dia kan sesuai tempat tidurnya, jadi tergantung posisi dari rumah sakit tempat tidurnya. Satu itu Pak Ustadz. Yang kedua, kalau kita posisi belajar dalam arti mengaji pada waktu haid itu apakah boleh masuk masjid? Karena saya dulu pernah mengalami pada waktu, karena saya juga tidak tahu belajar ngaji, saya tetap masuk ke masjid itu karena tujuan saya mengaji. Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung aja. Baik, untuk yang pertama Ibu, saudara yang kecelakaan tadi, kemudian dia harus tidur dalam proses perawatan Ibu ya. Nah kalau memungkinkan ada yang membantu membasuh, dibutuhkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, mungkin basah semuanya kasurnya, maka cukup tayamum saja. Jadi diambilkan debu, kemudian disuruh tayamum, itu cukup. Nah karena posisi sholatnya, posisi sholat itu sholat wajib, tetap wajib menghadap kiblat. Nah kalau dalam keadaan tidur, yang paling utama kalau bisa miring kanan itu paling bagus. Miring kanan dalam arti dia kepalanya di utara, menghadap kiblat, jadi miring kanan. Jadi miring kanan. Tapi kalau miring kanan itu orang sakit biasanya sulit, maka boleh terlentang. Kalau terlentang posisinya kepala sebelah timur Ibu. Kemudian kepalanya dikasih bantal sehingga tiap menghadap kiblat. Jadi kakinya menghadap kiblat, tapi posisi kepala di atasnya. Itu kalau tidak mampu atau ditahan untuk miring. Kalau paling bagus adalah miring. Pertama, miring kanan sehingga kepala sebelah utara. Kalau tidak terlentang, maka posisi kepala sebelah timur. Itu cara sholat, dan posisi sholat saat dia dalam kondisi sakit nggak bisa duduk atau hanya bisa berbaring saja. Oke, ada yang lain mungkin cukup Ibu? Belajar ngaji di masjid dalam keadaan haid. Untuk ngaji tadi Bu ya. Jadi begini Bu, sekali lagi kan mayoritas ulama kita untuk menetap di masjid itu tetap nggak boleh Bu. Kecuali kalau benar ada ruangan belajar. Di masjid itu ruangan yang dibangun untuk sholat. Terasnya bukan masjid itu. Kecuali teras itu kemudian difungsikan, masjidnya penuh, itu baru namanya difungsikan untuk sholat. Tapi selama itu belum nggak dipakai untuk sholat, maka teras boleh. Tapi untuk ruangan utama yang dibangun itu nggak boleh. Nah, sebab begini, ada yang kemudian alasan, toh itu nggak bolehnya kan takut kotor saja, sekarang ada pembalut kok nggak takut. Nah, sekali lagi nggak bolehnya bukan karena darah itu, tapi karena hadas besarnya. Sebab apa? Yang nggak boleh bukan hanya wanita haid, ada laki-laki yang junubnya nggak boleh. Wanita laki-laki yang junub kan spermanya udah kering, cuma itu apa yang takut kan? Tapi nggak boleh juga. Maka suatu saat begini, ketika Rasulullah
menyampaikan larangan kepada yang harus besar untuk menatap masjid, ada beberapa sahabat protes saat itu. Kenapa? Di antara sahabat itu ada yang rumahnya menempel di masjid, pintunya satu. Jadi kalau junub dia masuk masjid. Karena untuk mandi pun nggak bisa, ruangan pintunya satu. Maka kemudian turun firman Allah surat yang keempat ayat 43. Illa abiri sabil, kecuali yang lewat saja boleh. Kalau menetap itu nggak boleh, Ibu. Jadi sekarang ada beberapa masjid itu ada ruangan belajarnya. Nah itu boleh, meskipun untuk menjangkaunya harus lewat, boleh, lewatnya boleh itu. Atau tadi Ibu ditetapkan di teras saja untuk mengaji atau untuk mengkaji. Jadi memang kalau masjid-masjid yang di situ ada kursus ngajinya, hendaknya disiapkan ruangan khusus untuk menampung ibu-ibu yang mungkin nanti mungkin berhalangan haid atau nifas. Wallahu a'lam bishawab. Di Al-Falah, Ibu ya. Kurang jelas ya. Oh iya, di Al-Falah itu ada ruang belajarnya ya. Ya, Al-Falah itu ada ruang belajar, ruang as-salam segala macam. Itu ruang belajar itu boleh. Atau kantornya itu boleh. Jadi sekali lagi, masjid itu sekarang banyak ruangan-ruangan bukan untuk sholat. Tempat imam bukan ruang untuk sholat. Ruang kantor bukan ruangan. Bahkan di Al-Falah itu ada kamar kecil di lingkungan masjid kok. Itu bukan musola, itu boleh. Maka itu karena ruang imam bukan tempat sholat, maka seorang iktikaf pun ketika istirahat nggak boleh ruang imam, itu batal itu. Iktikaf itu kan harus menetap di masjid ya. Keluar dari masjid itu batal. Maka kalau seorang iktikaf istirahatnya di ruang imam, batal berarti iktikafnya itu. Karena bukan ruang masjid. Nah, sama Ibu tadi kalau dalam haid, maka kalau mau ngaji saat haid maka jangan di ruang utamanya, di terasnya, di ruang belajarnya, di kantornya, di ruang imamnya nggak masalah itu. Karena itu bukan ruangan untuk dibangun untuk sholat, maka itu boleh. Mungkin ada yang lain, mungkin tadi ada yang. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya ini tentang darah haid untuk wanita. Tentang? Misalkan ada wanita 4 hari haid, habis itu berhenti. Dianya langsung mandi untuk haid, bersuci. Setelah bersuci kemudian tetap mengerjakan sholat. Setelah sholat dapat 2 hari keluar lagi, itu bagaimana hukum sholatnya? Terus itu disebut darah apa? Terus ada lagi yang kedua ini, kalau seorang wanita melahirkan di tengah-tengah bulan Ramadan, itu nanti apakah nifasnya 1 bulan penuh itu untuk mengkodok puasa atau setengah bulannya saja untuk mengkodoknya? Terima kasih Ustadz. Yang pertama tadi perlu ada kejelasan, apakah wanita yang kemudian diyakini selesai haid mandi kemudian setelah 2 hari keluar lagi itu ada kebiasaan sebelumnya tidak? Kalau dia punya kebiasaan sebelumnya, misalnya kebiasaan sebelumnya mungkin 5 hari kemudian dia mandi sholat 2 hari lagi keluar, itu nggak dianggap darah. Jadi Aisyah mengatakan kunna la na'uddul qudrata ba'dal haid daman. Kami para wanita sahabiyah tidak menganggap kotoran darah yang keluar termasuk flek yang keluar setelah haid selesai itu udah berdarah. Itu kalau bagi yang mempunyai kebiasaan tentunya. Tapi bagi yang mungkin pemula akan sulit itu. Ambil kebiasaan dulu. Kalau pemula masih dianggap darah haid itu nggih. Kemudian kalau itu kebiasaan, artinya kalau kebiasaannya itu memang berarti kan setelah itu di luar kebiasaan kan itu dianggap darah istihadah. Dan sekali lagi darah yang keluar setelah suci di luar kebiasaan dianggap darah istihadah. Misalnya kebiasaan 5 hari kemudian dimandi sholat 2 hari berikutnya keluar kan, itu dianggap darah istihadah kalau punya kebiasaan tertentu. Cuma yang jadi masalah itu sering itu ketika seorang itu mengkonsumsi obat KB, itu akan merusak. Nah maka itu kalau saya ditanya gimana nih kalau ini sirkulasinya udah beda, tanyanya ke medis. Yang tanggung jawab medis, karena rusaknya sirkulasi karena medis ini, maka mending di laboratorium itu apakah darah haid atau tidak. Karena sering kalau mengkonsumsi obat itu mesti akan merusak sirkulasi haidnya itu. Yang kedua tadi kaitan dengan melahirkan Ramadan.
pertengahan. Ya bulan Ramadan berarti dihitungnya nggak puasa Ramadan sejak itu. Cuman waktu hamil dia mampu nggak puasa. Karena begini, wanita hamil itu tidak semuanya nggak mampu puasa. Banyak orang wanita hamil justru lebih kuat puasa ada. Nah, kalau dia nggak puasa karena kehamilannya, itu bisa diganti dengan fidyah. Tapi karena nifasnya harus dikodok. Maka kalau kemudian setengah 1 bulan penuh dia nggak puasa, tapi yang setengah bulan itu karena kehamilannya, karena nifasnya, yang wajib mengkodok adalah yang setengah bulan nifasnya itu. Untuk yang sekali lagi, untuk yang karena hamilnya itu ada 3 pilihan tadi, bisa mengkodok atau fidyah atau kodok dan fidyah sekaligus, tergantung kondisinya. Nggak ada yang lain? Nggih, monggo. Baik, santri Kepkiu dulu. Nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya, apakah hukum yang mengusap sepatu tadi juga berlaku pada zaman sekarang, yang orang dengan mudah bisa membuka sepatu tersebut untuk berwudu? Sampai sekarang maksudnya itu? Maksudnya gimana? Apakah masih berlaku? Masih. Di zaman sekarang. Sampai sekarang, sampai hari kiamat berlaku itu. Jadi hukum Allah itu ketika Rasulullah itu sudah selesai, hukum itu sempurna, dan kesempurnaan hukum itu berlaku sampai hari kiamat nanti. Jadi nggak masalah sekarang. Jadi misalnya mbak-mbak ini misalnya ketika subuh dah wudu pakai kaos kaki, setiap batal gitu aja, nggak masalah. Itu nggak ada. Jadi itu nggak salah, meskipun nggak sakit, meskipun nggak masalah. Jadi selama ketika pakai sepatu itu udah suci, wudu sempurna, setiap batal nanti untuk kakinya nggak perlu dilepas, diusap saja. Tapi kalau kita mukim di sini, berarti mukim kan di pondok mukim, berarti berlaku 1 hari 1 malam saja. Kalau nanti mulainya subuh, maka subuh berikutnya batal dicuci. Dan dicuci pakai lagi, berlaku lagi sampai besok. Jadi berlakunya sampai hari kiamat nanti. Karena hukum Islam itu hukum yang Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, sehingga hukum yang dibawanya sampai akhir nanti. Nggih, ada yang lain mungkin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanya bagaimana cara menghukumi antara haid dan istihadah serta cara sholatnya orang yang mutahayyiroh. Orang pakai? Mutahayyiroh. Orang yang mutahayyiroh. Kurang apa? Mutahayyiroh. Mutahayyiroh. Di bahasa Indonesia kan mungkin mutahayyiroh. Di bahasa Indonesia kan apa itu? Bingung maksudnya. Gimana cara menghukuminya, mana yang haid, mana yang istihadah, serta bagaimana cara sholatnya orang yang tidak mengetahui warna darah, tidak bisa membedakan mutahayyiroh maksudnya begitu. Mutahayyiroh, bingung. Jadi yang pertama sekali lagi, untuk menurunkan darah istihadah itu tadi pertama kita lihat termasuk tipe lohi yang bagaimana wanita itu. Kalau wanita yang punya masa haid tertentu, maka misalnya tiap bulan 7 hari, tapi suatu bulan dia mengeluarkan darah terus menerus, maka yang di luar 7 hari itu dianggap darah istihadah. Jadi haidnya dianggap 7 hari saja karena kebiasaan. Yang kedua, tadi kalau wanita yang nggak punya masa tertentu, tapi wanita itu punya kelebihan. Kelebihannya apa? Darah yang keluar darinya beda, warnanya, baunya. Nah, ketika dia bisa membedakan, maka dia gampang. Ketika dia melihat darah haid, maka mengambil hukum haid. Dan darah istihadah. Yang ketiga tadi, ketika dia nggak punya masa tertentu, darahnya semua sama semuanya, warnanya jenisnya sama, maka untuk wanita ini dia menganggap haidnya 7 hari saja, selebihnya dianggap darah istihadah. Nah, itu caranya. Nah, kemudian yang ragu-ragu tadi ya, ragu-ragunya antara apa, haid atau istihadah. Jadi dari ilmu tadi menumpuskan keraguan. Maka kita lihat apakah wanita itu punya haid tertentu atau tidak. Kalau enggak, kalau punya haid maka selebihnya itu dianggap darah istihadah, hukumnya hukum istihadah. Okay. Jadi sehingga apa, ketika dia menetapkan istihadah, maka berarti dia harus sholat, harus puasa, dan melakukan ibadah semuanya. Dan
dia wudunya hanya ketika sudah masuk waktu sholat dan batal setelah habis waktu sholat. Nggih, ada yang lain ke? Nggih. Baik, sebelum ke para akhwat, ke ikhwan dulu dari tadi diem. Ini juga permasalahan bagi para suami ketika ditanyai para istri nanti. Baik, silakan. Yang jamaah putra, silakan. Assalamualaikum. Saya bertanya tentang hukumnya bagi perempuan yang ingin berhaji dan masuk ke bulan Ramadan. Lalu dia meminum obat sebuah pil untuk menahan haidnya sendiri supaya tidak haid. Lalu supaya dengan tidak haid itu dia bisa melakukan haji dan Ramadan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Mengkonsumsi obat ya? Bukan mengkonsumsi obat, tapi ia meminum obat supaya tidak haid gitu. Iya, tadi mengkonsumsi obat untuk menahan sama-sama. Iya. Minum sama gitu. Iya. Jadi apa hukumnya seorang yang umrah atau haji kemudian meminum obat ya, minum obat, obat itu dimaksudkan untuk menahan keluaran haid. Ya. Maksudnya begitu? Ya. Benar. Sama Boleh tidak? Iya, Ustaz. Jadi ada dua pendapat nih. Kalau mayoritas ulama kita, pengikut Hambali, pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, semua membolehkan dengan dua catatan. Catatan pertama itu harus ada rekomendasi dari medis muslim, dokter muslim yang terpercaya. Kemudian rekomendasi itu tidak memberikan pilihan. Artinya apa? Dipastikan nggak membahayakan. Jadi dipastikan nggak membahayakan. Jadi sekali lagi ada rekomendasi. Karena tidak semua obat itu cocok untuk setiap orang. Maka ada rekomendasi dulu. Itu boleh. Para ulama itu yang nggak membolehkan itu Abu Hanifah. Ya bukan Abu Hanifah, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu dikatakan dia ahlu ra'i, Ibrahim Al-Andalusi, kemudian Daud Al-Dhahiri, itu nggak boleh. Kenapa? Allah memberikan alternatif lain kok. Yaitu dia boleh nggak tawaf kok. Nah, cuman masalahnya kalau umrah 9 hari, kalau haid terus kemana tawafnya nanti? Nah, makanya boleh. Nah, sekali lagi para ulama membolehkan, syaratnya rekomendasi dari seorang dokter muslim atau muslimah yang terpercaya. Dan bagaimana dengan pas waktu bulan Ramadan, Ustaz? Waktu bulan Ramadan. Nah, untuk bulan Ramadan beda. Dan untuk bulan Ramadan itu para ulama mengambolehkan. Karena apa? Telah memberikan solusi, boleh nanti dikodok setelah Ramadan. Tapi untuk haji umroh itu beda. Karena orang nggak bisa berlama-lama di sana gitu loh. Sebenarnya haji kan waktunya tertentu saja, nggak bisa dikodok kan. Kalau Ramadan bisa kodok di bulan Syawal boleh, tapi haji nggak boleh dikodok di bulan selain haji, nggak boleh mengkodok haji ya kodok di bulan Muharram, nggak boleh loh. Sama umroh itu waktunya 9 hari saja, kalau dia nggak mengonsumsi dia nggak bisa melaksanakan. Sementara rukunnya tawaf itu tawaf, rukunnya umroh itu tawaf, kalau nggak tawaf berarti kan nggak sah nanti. Berarti datang ke Mekah nganggur gitu. Maka boleh untuk sekali untuk haji umroh diperlukan rekomendasi dokter yang percaya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain mungkin. Baik, Ustaz, ini dialognya kita teruskan saja untuk sholat. Bab sholat kita baik, pending ya. Kita pending. Baik, untuk pertemuan yang akan datang mungkin. Gitu ya, kayaknya dialognya ini sangat baik, intensif sekali. Baik, yang kesempatan masih kami berikan kepada ikhwan. Sebentar. Silakan para suami. Mas Muslim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mengusap khuf tadi, Ustaz, ya. Yang pernah saya baca di cerita-cerita itu, di riwayat-riwayat itu, ketika safar, apa juga berlaku safar ketika perjalanan? Apa juga berlaku ketika kita di rumah atau di kantor yang tidak ada udzur untuk melepas sepatu atau melepas kaki? Jadi sekali lagi mengusap khuf itu diperbolehkan bagi mereka yang mukim dan musafir. Maka itu Ali mengatakan Rasulullah memberikan waktu untuk mukim 1 hari malam, untuk musafir 3 malam, itu berarti boleh. Ketetapannya beda. Itu kasih Rasulullah dari Ali itu. Rasulullah menetapkan untuk yang mukim 1 hari malam, untuk yang musafir 3 malam, itu berarti boleh. Jadi nggak ada bedanya mukim dan musafir. Cuman bedanya masa berlakunya lebih panjang yang musafir. Kita canggih. Baik, silakan selanjutnya. Oh ya,
Untuk Mas Adib. Tadi kan dibolehkannya seorang yang berhadas besar di masjid, di tempat yang selain digunakan untuk sholat. Tapi kalau contohnya adalah ketika di rumah dibuat adanya musola, apakah orang yang berhadas besar itu tidak boleh di musola di rumah itu, Ustaz? Iya, iya. Baik. Jadi apabila di rumah kita punya musola, artinya musola itu adalah memang yang dibangun khusus untuk sholat kan, bukan kadang-kadang kan, kadang-kadang enggak nih, atau memang dibangun untuk sholat itu, untuk sholatnya yang perempuan, Ustaz. Jadi maka itu sekali kalau memang ruangan dibangun disiapkan untuk sholat saja berarti dia musola. Kalau memang dibangun untuk sholat, kepentingan sholat bukan untuk tidur, bukan yang lainnya, maka nggak boleh juga. Beda lagi dengan ruang-ruang yang difungsikan sesaat saja. Contohnya tadi Rasulullah itu kalau sholat id namanya di musola id. Nah, musola itu lapangan. Jadi ketika dia nggak untuk sholat id dia pakai pasar, pakai semacam. Tapi ketika sholat id dia memang dikasih lainnya, dikasih garis yang untuk difungsikan untuk sholat id. Nah saat itu, nah untuk ini nggak bolehnya saat difungsikan untuk sholat saja. Tapi ketika dia di luar musim id dia bebas. Nah, maka itu kalau di rumah kita membangun ruang khusus untuk musola berarti untuk sholat. Nah itu nggak boleh. Tetapi kalau itu hanya ruangan biasa saja yang kita fungsikan saat-saat tertentu saja untuk sholat, maka nggak bolehnya saat difungsikan untuk sholat saja. Ya. Kalau itu difungsikan untuk sholat juga di sebelahnya itu ada kasur kan, Ustaz? Pasti dia otomatis melewati tempat sholat itu. Ya berarti itu kamar kita biasa, kamar kita kan kasih sajadah sama itu boleh, nggak masalah itu. Berarti dibangunnya bukan untuk itu sama dengan masjid, di mana di masjid depannya kadang-kadang ada ruang untuk imam. Nah, imam atau muadzin itu biasanya sholat sunnahnya di situ, nggak masalah itu, nggak masalah. Nah, artinya itu bukan musola itu ruang untuk imam, boleh di situ, nggak masalah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, tadi kan kalau untuk wanita haid haram hukumnya untuk sholat, puasa, dan tawaf. Bagaimana hukumnya wanita haid itu membaca Al-Quran atau terjemahan Al-Quran melalui Al-Quran digital di HP? Iya. Terima kasih. Jadi sekali lagi untuk wanita yang berhalangan haid atau nifas itu semua ulama hadis tetap membolehkan untuk baca Al-Quran. Imam Tirmidzi Al-Hadis yang Bukhari mengatakan hadis-hadis yang melarang wanita baca Al-Quran hadisnya lemah semuanya. Sehingga apa? Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada satu riwayat hadis yang sahih yang melarang wanita haid baca Quran. Boleh banyak. Cuman masalahnya bolehkah dengan menyentuhnya? Nah, untuk yang melarang Imam Syafi'i nggak boleh menyentuhnya. Nah, tapi Abu Hanifah boleh menyentuhnya. Nah, yang jadi masalah bagaimana dengan Quran digital atau HP kita yang punya fiturnya itu para ulama membolehkan. Karena apa? Kita bukan membuka, tapi kan ngeklik saja kan. Jadi dibedakan, itu diperbolehkan itu, insya Allah diperbolehkan. Baik komputer misalnya nggak masalah itu, boleh. Tapi kalau membaca kalau membaca boleh semuanya. Tapi kalau untuk menyentuhnya ada perselisihan untuk mushafnya, untuk mushaf. Okay. Ada yang lain mungkin? Assalamualaikum Ustadz. Tadi penjelasan untuk tayamum dan wudhu, misalnya kita ada luka itu di kaki di luar anggota tayamum, apakah cara bersucinya itu 2 kali atau langsung pakai debu? Jadi terluka di kaki. Iya. Kaki
kaki yang terluka itu apakah kaki yang seharusnya dibasuh ketika wudhu? Iya. Apakah pakai wudhu dan tayamum cara bersucinya itu, atau wudhu langsung dibasuh dengan debu? Maka sekali lagi itu luka itu diperban atau nggak diperban? Diperban. Kalau diperban cukup diusap di atasnya. Jadi yang sehat dibasuh, untuk yang terperban diusap saja. Nggak perlu tayamum. Tapi kalau nggak diperban, tapi nggak mungkin pakai air, itu pakai tayamum. Jadi tergantung. Maka sekali lagi, apakah luka diperban? Kalau diperban cukup diusap di atas perban saja. Kalau nggak diperban, tapi nggak mungkin luka yang kena air, maka di samping yang sehat dibasuh, untuk itu dipakai tayamum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gini Pak, kan teman saya ada yang tanya dulu, dia kan menggunakan KB, terus haidnya itu 1 hari itu cuma 1 tetes gitu 1 harinya. Waktu itu keluarnya juga waktu zuhur. Lah, jadi dia kalau sholat itu setiap hari mandi besar. Apa hukumnya? Setiap hari keluar darah? Iya, tapi setiap 1 hari? tetes, iya. Dari penggunaan KB itu. Hukumnya gimana? Jadi tidak mungkin ya secara haid itu setiap hari berhenti, setiap hari berhenti. Maka sekali lagi, ketika itu perubahan sirkulasi itu karena medis, lebih baik konsultasi ke dokter. Kalau bisa, Anda apakah darahnya? Karena nggak mungkin kalau setiap hari mandi, nggak mungkin. Nggak ada perintah setiap hari mandi, itu nggak ada. Dan 1 bulan kan 2 kali juga nggak mungkin. Maka sekali lagi itu di konsultasi ke medis, di lab darahnya ditentukan apakah darah haid atau darah nifas, atau darah bukan ada istihadah. Nah, kalaupun tidak, sekali lagi itu kalau yang rusak begitu maka mengambil hukum mayoritas ulama kita. Haidnya dianggap 7 hari saja, dimulai yaitu sesuai kebiasaan yang sebelumnya. Kebiasaannya tuh haidnya di awal bulan atau tengah bulan, maka dihukum 7 hari saja, selebihnya dianggap istihadah. Nggak mungkin setiap hari haid kemudian setiap hari mandi, nggak mungkin. Itu menyulitkan, dan Islam nggak menyulitkan itu. Berarti itu 1 hari dihitung, maksudnya nggak sholat nggak apa-apa ya Pak, walaupun kan dia cuma keluarnya satu kali itu 1 tetes itu. Jadi dia kan takutnya ninggalkan sholat gitu kan, soalnya dia tahu keluarnya cuma kan tiap hari keluar kan. Iya. Ya, maka itu sekali lagi dianggap itu darah haid kalau kebiasaannya hari-hari itu keluar. Jadi kalau kebiasaan sebelum dia mengkonsumsi obat KB itu dia sepekan, maka kemudian setelah kemudian berubah setiap hari keluar sedikit, keluar sedikit, maka dianggap yang 7 hari yang kebiasaan itu saja. Selebihnya dianggap darah istihadah dan tidak harus mandi. Ya, kasih Pak. Baik, sebelum dilanjutkan kita batasi 2 pertanyaan lagi saja, 1 ikhwan dan 1 akhwat, dan insya Allah nanti bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, ikhwan dulu 1, akhwat silakan. Yang sebelah sana tadi sepertinya ada. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaan tadi Bapak Ustadz menjelaskan tentang kebiasaan. Ini kebiasaan pemula tentang haid Pak Ustadz. Misalnya di bulan Januari itu haidnya cuman sehari saja, yaitu paling rendahnya haid. Yang kedua pertengahan bulan Februari itu haidnya yang tengah-tengah, maksudnya 6 atau 1 minggu lah. Yang terakhir bulan Februarinya, Maretnya itu sampai 15 hari Ustadz. Itu cara mengukur kebiasaan perempuan haid itu bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi dibahas tentang masalah KB. Kalau KB itu membuat rusak haid kita, itu bagaimana hukumnya Ustadz memakai KB tersebut? Gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pemula tadi, yang pertama untuk pemula ya. Untuk pemula harus diikuti sampai kemudian datang masa-masa dia ajak. Kalau pemula sulit. Pemula itu kadang-kadang saat keluar
kemudian berhenti, bulan depan keluar lagi. Memang pemula begitu. Maka untuk mula itu mengambil hukumnya sesuai darahnya. Karena haid itu nggak ada ukurannya berapa hari, nggak ada ukuran Quran, nggak ada, maka ukurannya darah. Maka untuk mula itu yaitu mengambil hukum sesuai darah yang keluar itu. Kalau satu hari saja. Kalau bulan berikutnya 3 hari saja seluruhnya darah. Itu untuk yang kedua KB maksudnya ya. Tanya hukumnya KB. KB Ustaz. KB itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mengartikan makna KB. Kenapa KB kalau diartikan mengatur kelahiran diperbolehkan. Wal walidatu yurdi'na aulan haulaini kamilaini. Jadi para sahabat dulu biasa mengatur kelahiran 2 tahun sekali, 3 tahun sekali itu boleh. Itu boleh. Nah, yang kedua kalau KB diartikan membatasi kelahiran itu nggak boleh. Karena Islam justru menganjurkan kita banyak anak. Maka membatasi kelahiran nggak boleh. Apalagi membatasi kelahiran karena takut khawatir kekurangan rezeki. Wala taqtul auladakum khasyata imlak. Nggak boleh kalian jadi menghentikan karena takut karena setiap makhluk bernyawa Allah telah jamin rezekinya. Bahwa min dapatin fil ardi illa Allahi rizquha. Enggak boleh. Kalau dalam arti mengatur boleh, kalau membatasi enggak boleh. Kecuali kasus-kasus tertentu yang boleh. Misalnya karena medis membahayakan ibunya itu kalau hamil itu boleh. Itu sekali lagi. Nah, kalau KB diartikan bahasa Jawa itu sunah. Dikabehno. Itu sunah. Kemudian yang jadi masalah ketika KB diartikan mengatur itu boleh. Nah, yang dicontohkan oleh para sahabat saat Rasul hidup hanya dengan cara azl. Azl itu dengan membuang sperma di luar rahim, tidak mempertemukan ovum dengan sperma. Itu azl. Nah, sementara alat KB sekarang hampir semuanya mempertemukan ovum dan sperma. Cuman mengkondisikan agar nggak subur saja. Satu-satunya alat KB yang nggak murni hanya kondom saja. Sekali lagi, kenapa? Sementara dalam hadis khalqul insan arba'in yang orang itu penciptaan itu diawali kapan? Sperma. Ketika bertemunya ovum dan sperma. Kan yujma'u khalqan fi arba'ina yauman nutfatan, 40 hari pertama nutfah itu sudah dianggap penciptaan. Nah, sementara kalau sudah diciptakan berarti menggugurkan nggak boleh lagi. Sehingga sekali lagi KB dalam arti mengatur boleh. Sepakat itu para ulama kita. Tapi sekali lagi cara yang dicontohkan sahabat itu dengan cara tidak mempertemukan ovum dan sperma. Dia membuang sperma di luar rahim, itu saja. Nah, maka untuk cara-cara seperti yang dipakai alat sekarang sekali hampir semuanya mempertemukan, cuman mengkondisikan nggak subur saja. Yang itu yang dipertanyakan oleh para ulama kita. Gitu. Kalau yang ke headnya Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Gimana? Pakai KB merusak? Misalnya saya pinginnya headnya 1 bulan 1 kali aja, gitu. Pakai konsumsi obat atau pakai KB itu kan juga merusak Ustadz. Apakah itu bisa dikatakan mengatur atau merusak jadinya nanti Ustadz? Alat yang dipakai apa? Seperti KB ataupun obat-obatan yang merusak head lah Ustadz. Sekali lagi, maka itu yang merusak sirkulasi itu ketika alat yang dipakai itu dengan alat yang dengan itu masih mempertemukan, itu yang merusak itu. Baik itu suntik, pakai spiral atau pil, itu yang merusak itu. Tapi kalau kondom tidak merusak, nggak akan rusak. Jadi ketika nggak ada pertemuan atau akan tetap biasa. Nah, sehingga apa? Sekali lagi yang dicontohkan, yang harus kita contoh adalah ketika KB dilakukan dengan cara tidak mempertemukan ovum dan sperma. Karena alat-alat semuanya sekali lagi tetap mempertemukan, mengkondisikan agar kemudian itu nggak subur sehingga apa? Merusak tadi. Nah, sementara dalam Islam itu ada satu kaidah fikih yaitu namanya saddu dzara'i. Kita itu harus menutup semua sarana yang dengan sarana itu akan mengakibatkan suatu hal yang buruk. Malam siang.